Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai terminologi, sistem skeleton, dan obatnya. Fungsi sistem skeleton adalah menyangga dan memberikan bentuk pada tubuh. Kedua, tempat melekatnya ligamen, otot, jaringan lunak, persendian. 3. Sebagai alat gerak pasif. 4. Melindungi organ-organ yang ada di dalam tubuh. 5. Tempat pembentukan sel darah merah. 6. Penyimpanan mineral seperti kalsium, fosfat, dan lipid. Pembagian tulang berdasarkan jaringan penyusunnya. Pertama, tulang keras. Tulang keras berdasarkan morfologi dapat dibagi menjadi tulang panjang, tulang pendek, tulang pipih, tulang sesamoid, tulang pneumatika. Sedangkan berdasarkan ossifikasi, tulang dibagi menjadi dua, tulang konral, tulang membran. Yang kedua disebut dengan tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan dibagi tiga, kartilago hialin, kartilago elastis, kartilago fibrosa. Berdasarkan ukuran tulang, maka tulang dibagi dua, ada tulang panjang. Tulang panjang itu ada beberapa istilah yang ada pada tulang panjang. Yang dimulai dari paling ujung disebut dengan articular cartilage, kemudian spongy bone, selanjutnya penyambung ari antar tulang itu ada juga disebut dengan spase, occiput, ada endosteum, ada compact bone berdasarkan kekompakan tulang, medullary cavity, ada yellow marrow, ada periosteum. Karena begitu panjangnya tulang tersebut, maka berdasarkan posisinya, yang paling atas disebut dengan proximal epiphysis, yang di tengah disebut dengan diaphysis, yang paling ujung satu lagi disebut dengan distal epiphysis. Pada slide berikutnya dapat kita lihat tulang pendek berdasarkan gambarnya. Ada tulang pendek, ada yang berada di tulang tengkorak atau dekat tulang dahi, kemudian ada pada tangan, yaitu tempat melekatnya tulang-tulang jari. Bentuk tulang berikutnya adalah tulang pipih, yaitu terdiri dari osteoskeletal parietal, osteoskeletal scapula yang berada pada tulang kepala dan tulang dada, seperti terlihat pada slide yang ada. Jenis tulang berikutnya disebut dengan tulang pneumatika. Tulang-tulang ini berada di bagian kepala. Ada yang disebut dengan frontal bone, parietal bone, temporal bone, sphenoid bone, ethmoid bone, dan beberapa tulang-tulang yang lain. Istilah-istilah tulang pneumatika dapat dilihat pada slide yang ada. Jenis tulang berikutnya adalah tulang sesamoid.
di mana tulang sesamoid ini ditemukan pada tempurung lutut yang disebut dengan patella. Jenis tulang berikutnya adalah tulang keras. Tulang keras digunakan sebagai pembentuk jaringan. Di dalam tulang keras ada yang dikenal dengan sel-sel tulang yang diistilahkan dengan sel osteoprogenitor, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa, disebut dengan istilah periosteum. Rongga sumsum dilapisi oleh endoestum. Tulang keras itu terdiri dari komposisi tulang, yaitu hidrosiapatit inorganik sekitar 67%, bone 33%, organik kolagen terdiri dari 28%, sedangkan 5%-nya ada osteokalsin, sialoprotein, fosfoprotein, osteonektin, bone specific protein. Jaringan tulang terdiri dari pertama sel tulang adalah osteosit, yaitu sel-sel matang yang mengisi laguna dalam matriks berasal dari osteoblast. Kemudian osteoblast adalah membentuk unsur-unsur organik untuk membentuk pertumbuhan tulang. Osteoklas, sel-sel untuk menghancurkan dan membentuk tulang kembali, resorpsi tulang. Kemudian ada disebut dengan matriks, terdiri dari serat-serat kolagen dan mineral. Berikut dapat dilihat gambar jaringan tulang. Seperti dibahas sebelumnya, pembentukan tulang itu ada yang disebut dengan osteosit. Osteosit ini yang mengalami cellular proses. Ada istilah di dalam jaringan tulang, Haversian kanal, ada lamela, ada laguna, ada semen bagian luar dari tulang. Berikut jenis tulang yang berikutnya adalah tulang rawan atau kartilago. Dalam tulang rawan kita mengenal istilah kondrosit. Ada matriks, ada serabut kolagen, ada serabut elastik. Pertemuan antar tulang disebut dengan persendian atau sendi. Bisa dilihat istilah pada sendi ada periosteum, ada ligamen, ada joint cavity, artikular, ada fibrous capsule, ada synovial membran. Fibrous capsule dan synovial membran disebut dengan articular capsule. Sendi bisa berada pada sendi lutut, kemudian
pertemuan antar jari. Berdasarkan jenis persambungannya, ada istilah sinartrosis, adalah sendi yang terdapat kesinambungan karena di antara kedua ujung tulang yang bersendi terdapat suatu jaringan. Ada yang disebut diartrosis, adalah sendi terdapat ketidaksinambungan karena di antara tulang yang bersendi terdapat rongga, atau istilah kapum artikular. Bagian sendi ada dikenal istilah marrow cavity, spongy bone, periosteum, synovial membrane, articular cartilage, joint capacity, articular capsule, compact bone, seperti yang ada pada gambar slide. Istilah dalam gerak sendi secara lengkap dapat dilihat pada gambar slide, di mana pergerakan antara tangan dengan badan disebut example of joints pada nomor 1. Kemudian pada nomor 2 pergerakan tangan. Sedangkan pada gambar sebelah kanan ada pertemuan antara head of humerus dengan scapula, disebut dengan istilah ball and socket joint. Kemudian pada gambar di bawah ada pertemuan antara humerus dengan ulna, maka itu disebut dengan sendi gerak hinge joint. Kemudian pertemuan antara dua tulang ulna dengan radius, maka disebut dengan pivot joint. Ada istilah pada tulang hidung dan rahang, ada istilah osteoskeletal lacrimale, tulang air mata, osteoskeletal nasale, tulang hidung, osteoscalate concha nasalis. Sedangkan pada bagian rahang ada osteoskeletal maxillary, tulang rahang atas, osteoskeletal palatum, langit-langit, osteoskeletal zygomaticum, tulang lengkung pipi, osteomandibulare, tulang rahang bawah, osteohyoide, tulang lidah. Pada tulang-tulang badan ada istilah vertebrata thoracalis, seperti kita lihat pada gambar, vertebrata lumbalis, vertebrae sacralis, osteoskeletal coccygeus. Kita lihat pada gambar ruas-ruas tulang belakang. Ada 7 ruas tulang belakang, ada di bawahnya 12 ruas tulang belakang, ada 5 ruas tulang pinggang, ada 5 ruas tulang telangkang, 4 ruas tulang ekor. Sedangkan pada rangka dada ada istilah dengan skelet torak, tulang punggung disebut istilah vertebrae thoracalis, ada 12 ruas, tulang rusuk disebut istilah osteoskeletal costae, 12 ruas, ada tulang dada disebut dengan istilah osteoskeletal sternum, bisa dilihat pada gambar slide.
Sedangkan tulang pada gelang bahu disebut dengan istilah cingulum superior. Bisa kita lihat terdiri dari humerus, ada humeral head, ada acromion, ada clavicle, ada scapula yang merupakan tulang pada badan yang melekat dengan dada. Tulang pada gelang panggul atau cingulum inferior bisa kita lihat terdiri dari pubis, kemudian ada ischium, ada ilium. Sedangkan pertemuan antara pinggul dengan kaki atau tulang paha ada istilah pelvis, ada acetabulum, ada joint kapsul, ada head of femur, ada joint spas, ada femur atau tulang paha. Sedangkan yang berhubungan dengan ekstremitas, maka ada dua istilah ekstremitas atas, di mana anggota gerak terdapat 64 tulang, terdiri dari 10 tulang bahu, 16 tulang pergelangan tangan, dan 38 tulang tangan. Sedangkan ekstremitas bawah disebut dengan anggota gerak bawah, terdiri dari 62 tulang, meliputi 10 tulang pinggul dan tungkai, 14 tulang pergelangan kaki, dan 38 tulang kaki. Istilah obat sistem persendian kita lihat berdasarkan jenis penyakit. Ada beberapa tipe artritis penyakit sendi. Pertama, osteoartritis atau OA. Ada yang kedua, artritis gout atau pirai. 3, artritis reumatoid atau AR. 4, ankylosing spondylitis. 5, juvenile arthritis atau artritis pada anak-anak. Kemudian selanjutnya systemic lupus erythematosus atau penyakit lupus. Kemudian scleroderma. Selanjutnya adalah fibromyalgia. Dan lihat jenis-jenis penyakit yang ada ini nanti akan menentukan penggolongan obat-obat yang akan digunakan. Berikut bisa dilihat definisi dari jenis-jenis penyakit pada slide. Ankylosing spondylitis adalah tipe artritis yang menyerang tulang belakang sebagai akibat peradangan, ruas tulang punggung tampak tumbuh menyatu. Kemudian juvenile arthritis, artritis pada anak, istilah umum bagi semua tipe artritis yang menyerang pada anak-anak. Kemudian systemic lupus erythematosus atau penyakit lupus, penyakit yang dapat menyebabkan radang dan merusak sendi serta jaringan penyambung seluruh tubuh secara serius. Kemudian scleroderma, penyakit yang menyerang jaringan penyambung pada seluruh tubuh yang menyebabkan penebalan dan pengerasan kulit. Penyakit selanjutnya adalah fibromyalgia, yaitu rasa sakit yang menyebar pada otot-otot dan menjalar ke tulang, kebanyakan menyerang perempuan. Penggolongan obat muskular dan skeletal
kita kenal dengan istilah pertama NSAID, itu non-steroid anti-inflammatory drug. Obat NSAID ini ada beberapa golongan. Ada golongan asetil salisilat, ada golongan asam asetat, ada golongan asam propionat, ada golongan fenamat, ada golongan kosid. Nanti ini bisa dilihat pada ISO secara lengkap. Sedangkan obat lainnya adalah glukosamin dan kondroitin. Sedangkan secara topikal bisa menggunakan obat berupa salep, yaitu yang berisi capsaicin. Sedangkan obat yang berhubungan dengan penyakit asam urat bisa menggunakan xanthin oksidase inhibitor atau allopurinol. Bisa juga menggunakan orikosurik drug seperti probenecid. Praktek yang akan dilakukan berhubungan dengan topik perkuliahan sistem muskular dan skeletal. Sebagai keluaran yang diharapkan dari aktivitas praktikum adalah agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami istilah muskular dan skeletal dalam anatomi sistem skeletal. Kemudian mahasiswa bisa mengetahui penggolongan obat, jenis obat, gangguan skeletal dan muskular. Kemudian mahasiswa dapat mengenal istilah-istilah sistem skeletal dan muskular pada medical record dan diaplikasikan pada bidang farmasi. Mengenai penggolongan obat bisa dilihat pada ISO atau MIMS. Demikianlah perkuliahan kita, semoga bermanfaat.